Pemirsa, kami ajak Anda menyimak situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sayang Cianjur untuk melihat penanganan korban gempa. Sudah ada jurnalis MGN Valeri Budianto di sana. Valeri, hingga siang hari ini berapa jumlah korban gempa yang ditangani di RSUD Sayang? Jumlah korban gempa yang berada di RSUD Sayang ini sejumlah 162 korban meninggal dan ada sebanyak 400 korban yang mengalami luka-luka, di mana kami memang tidak bisa memastikan berapa jumlah perkembangan pastinya, namun memang sejak pagi hari tadi hingga siang hari tadi kami terus melihat adanya ambulans yang berlalu lalang untuk kemudian mengantarkan korban-korban masuk ke dalam rumah sakit. Namun memang mayoritas ambulans hanya lewat di depan RSUD Sayang, mengingat RSUD Sayang ini sekarang kapasitasnya sudah membludak dan sudah tidak mampu lagi untuk menampung khususnya untuk korban-korban dengan luka berat, mengingat memang ruangan operasi di RSUD Sayang ini sempat mengalami dampak gempa, yaitu bagian depan ruangan rumah sakit, ruangan operasinya ini sempat tertutup kurang lebih seperti itu, sehingga memang dari pihak rumah sakit menganjurkan agar pihak-pihak dengan luka berat tidak lagi dimasukkan ke RSUD Sayang, melainkan langsung disalurkan atau dievakuasi ke RSUD lainnya yang memang sudah siap untuk menampung korban-korban dengan luka berat. Salah satu rumah sakit yang memang sudah dirujuk dan juga sanggup untuk menangani korban-korban dengan luka berat ini adalah RS Syamsuddin Sukabumi. Namun Eva, bisa dilihat situasi terkini di sini, meskipun memang sudah tidak ada lagi korban-korban baru yang masuk, namun sebenarnya pada pukul 9 pagi tadi, tepatnya pada saat Kasat Dudung Abdurrahman hadir, lokasi dari tenda darurat di RSUD Sayang ini sangat padat, sangat sulit untuk berjalan, baik bagi awak media maupun baik tenaga medis, pihak kepolisian, pihak TNI, akibat dari padatnya korban-korban yang berada di sini. Namun memang di sisi lain sudah banyak juga korban yang dipulangkan. Bisa dilihat dari masih banyaknya tempat tidur yang sekarang ya tadi pagi terisi penuh, namun sekarang sudah mulai berangsur kosong. Ada dari mereka yang memang dipulangkan karena mereka mengalami luka-luka ringan sehingga tidak memerlukan perawatan yang terlalu lama, atau mereka sudah dirawat sejak kemarin sore hingga pagi hari tadi dan sudah diberikan obat yang cukup, dan oleh karena itu mereka sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun untuk korban-korban yang masih berada di tenda darurat saat ini adalah korban-korban yang masih memerlukan perawatan. Kami juga tadi sempat berbincang dengan salah satu orang tua dari korban, di mana korbannya itu adalah anak-anak berusia 1 tahun hingga 4 tahun, dinyatakan bahwa anaknya sudah diperbolehkan untuk pindah ke dalam ruangan RSUD Sayang. Hal ini karena memang salah satu prioritas dari pihak rumah sakit adalah agar anak-anak khususnya di bawah 3 tahun ke bawah sudah diperbolehkan untuk menjalani perawatan secara lebih intensif atau secara lebih khusus di RSUD Sayang. Nah Eva, bisa dilihat di depan ini adalah tenda yang berisi bantuan yang dikirimkan. Bisa dilihat ada bantuan berupa perlengkapan bayi seperti popok, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga ada peralatan kesehatan, terus juga ada infus-infus. Kemudian juga ada obat-obatan yang berada di sini. Di sini kami bisa melihat begitu banyaknya, selain memang ada tenda-tenda yang dikhususkan untuk bantuan kesehatan, juga ada tenda-tenda lainnya seperti bantuan makanan. Sejak pagi hari tadi sudah ada banyak bantuan makanan yang dikirimkan di sini. Kami melihat tadi ada beberapa tenda-tenda, yaitu ada yang terletak di sebelah depan sana. Kemudian juga di dekat pintu masuk RSUD Sayang ini juga sudah terdapat tenda-tenda bantuan makanan. Baik Eva, bisa lihat di sebelah kiri. Tadinya di sebelah kiri pada pagi hari tadi, tepatnya pada sejak pukul 4 pagi tadi, tenda ini dipenuhi oleh korban-korban dari gempa bumi Cianjur. Sedangkan sekarang pukul 11:12 sudah berangsur kosong karena mereka ada yang sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya masing-masing maupun diperbolehkan untuk
pindah dan menjalankan perawatan di dalam. Namun Eva, tadi kami sempat berbincang dengan korban-korban yang sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Mereka mengeluhkan karena meskipun mereka diperbolehkan untuk pulang ke rumah, namun mereka tidak tahu harus pulang kemana. Mengingat mayoritas korban-korban yang berada di sini merupakan korban pasca adanya gempa bumi dan juga tanah longsor, sehingga rumah mereka hancur berikut dengan adanya gempa bumi tersebut. Sehingga sebagai alternatif mereka merasa mereka akan kembali ke posko pengungsian yang berlokasi di dekat lokasi gempa tersebut terjadi, yang dekat berada di rumahnya. Eva. Iya, Valeri, korban yang masih berdatangan tersebut rujukan dari rumah sakit lain atau korban baru, Valeri? Baik Eva, untuk korban-korban yang masih datang di sini rata-rata merupakan korban yang memang sudah ada di sini dari tadi pagi atau memang hanya korban-korban dengan luka ringan, sedangkan untuk rumah sakit dengan rujukan lain sudah tidak bisa lagi untuk masuk ke RSUD Sayang. Paling tidak itu adalah informasi yang kami dapatkan dari Wakil Direktur Utama RSUD Sayang ketika kami konfirmasi pagi tadi. Namun kami akan terus memberikan perkembangan terkini apabila nantinya melihat memang tenda-tenda di sini sudah mulai cukup lenggang begitu, sudah bisa ditempati dengan korban-korban baru, maka mungkin nantinya RSUD Sayang ini akan kembali menerima korban-korban lainnya. Tadi dalam perbincangan kami dengan Wakil Direktur Utama dari RSUD Sayang ini juga dirinya menyatakan bahwa untuk tenaga kesehatan, semua tenaga kesehatan dikerahkan dan tidak lagi menggunakan sistem shift begitu, sehingga mereka bekerja semaksimal mungkin mengingat ini adalah bencana, sehingga banyak dari dokternya yang juga sudah mulai merasa kewalahan dan juga kelelahan. Namun memang sudah banyak bantuan-bantuan yang diberikan, dalam hal ini ada residen-residen yang dikirimkan dari rumah sakit lain untuk membantu proses perawatan bagi korban-korban gempa Cianjur yang memang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Begitu Eva. Adanya shift untuk tenaga medis, apalagi upaya antisipasi yang disiapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sayang untuk mengantisipasi bertambahnya lagi pasien yang datang. Untuk mengantisipasi bertambahnya pasien yang datang, selain memang pihak dari rumah sakit ini menyiapkan banyak tenaga medis baru, salah satu yang kami lihat di sini juga kami melihat sejumlah mahasiswa begitu yang mengenakan jaket alma maternya, dan ternyata ketika kami konfirmasi itu adalah mahasiswa kesehatan yang memang dikerahkan untuk membantu proses perawatan yang ada di sini. Seperti yang bisa dilihat di kiri saya saat ini juga ada perawat-perawat yang memang dikerahkan untuk membantu menjaga di sini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu perawat yang memang dikerahkan di sini. Halo, selamat siang, Kak Nur. Siang. Ya, Kak, bisa dijelaskan sejak kapan Kakak dikerahkan di sini dan apa saja bantuan maupun perawatan yang Kakak berikan untuk korban-korban yang ada di sini? Sejak kemarin sih jam 2 siang, bantuan yang perlu diitukan paling perawatan luka aja, kayak gitu. Udah. Apakah dari kemarin memang perawatannya ini sangat intensif begitu, dan sekarang kan melihat memang sudah banyak kakak-kakak yang sudah beristirahat di sini, apakah itu berarti memang jumlah korban sudah semakin berkurang yang berada di rumah sakit ini? Iya, sudah semakin berkurang soalnya banyak yang dirujuk ke rumah sakit yang di luar. Rumah sakit di luar yang dirujuk, rumah sakit apa saja ya Kak? Setahu aku sih kayak Bunut, kayak gitu yang di Bandung gitu. Oh, jadi dari Bandung juga sudah bisa ada korban-korban gempa yang langsung dirujuk ke rumah sakit Bandung. Kemudian Kak, bisa diceritakan bagaimana kondisi kemarin ketika kan kemarin tuh banyak sekali korban-korban yang dilimpahkan ke sini, bahkan kemarin belum ada tenda darurat begitu Kak, mereka masih hanya di luar halaman dan ada terpal, hanya berada di atas terpal. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi penanganannya? Wah, itu nggak bisa dijelasin apa-apa. Soalnya udah darurat banget. Berapa korban yang Kakak tangani untuk sendiri dan bagaimana pembagiannya dengan tenaga medis lainnya? Kalau korban nggak kehitung Kak, soalnya banyak banget. Udah dari siang sampai malam tuh, sampai jam 12 malam tuh masih
terus-terusan ada, masih terus-terusan datang gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Nur. Iya, sama-sama. Baik Eva, barusan kita mendengar bahwa memang situasi hari ini sudah jauh lebih kondusif dibandingkan kemarin, mengingat kemarin itu belum adanya bantuan-bantuan berupa tenda darurat yang didirikan, sehingga memang masyarakat kemarin itu banyak korban-korban yang hanya berada di area luar tempat parkir, kemudian juga bahkan ada yang di trotoar dan mereka hanya tidur dan juga dirawat langsung di atas terpal dan hanya diberikan selimut oleh pihak rumah sakit. Bahkan tadi kami juga berbincang dengan salah satu keluarga korban yang berada di sini, dinyatakan bahwa anaknya dijahit hanya di atas terpal, kemudian juga dijahitnya kondisinya adalah hanya di area parkir RSUD Sayang. Namun sekarang kondisi di sini sudah jauh lebih kondusif, sudah jauh lebih landai, sudah banyak korban-korban yang bisa dipulangkan dan juga untuk korban-korban dengan luka berat sudah banyak dirujuk ke rumah sakit lain. Demikian Eva. Baik, terima kasih Valeri Budianto untuk informasi Anda yang Anda sampaikan tadi. Ada tambahan juga tenaga medis dan juga relawan untuk bersiaga merawat pasien di RSUD Sayang. Terima kasih Valeri untuk informasi Anda. Dari RSUD Sayang kita ke informasi. Ada rekan kami yang memantau, warga Cianjur tetap harus mewaspadai gempa susulan yang masih berpotensi terjadi. Untuk memantau perkembangan terkini sudah ada rekan kami, jurnalis AMJN Rifki Nafis, langsung dari lokasi terdampak gempa Cianjur. Rifki, di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Eva dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah yang memang terdampak paling parah dari gempa Cianjur, yaitu Kecamatan Cugenang. Dan memang kalau kami gambarkan di Kecamatan Cugenang ini banyak rumah warga, permukiman warga yang mengalami kerusakan, juga mengakibatkan dinding dan juga atap permukiman ataupun rumah mereka runtuh dan juga menimpa dan melukai warga. Hal ini tentu saja menjadi berpengaruh terhadap keselamatan warga, sehingga mereka terpaksa harus mengungsi di posko-posko darurat yang memang dibentuk di sekitar wilayah yang terdampak di bencana tersebut, bencana gempa tersebut. Kemudian juga saat ini memang meskipun dalam kondisi yang cukup sederhana, begitu bisa kami katakan, tenda mereka untuk mengungsi dan juga menerima perawatan, namun mereka pengungsi tersebut mengaku sudah mendapatkan cukup pasokan logistik, terutama makanan dan juga minuman. Namun yang menjadi masalah bagi mereka saat ini adalah ketersediaan fasilitas sanitasi, di mana memang ada sedikit sekali jumlahnya, bahkan bisa dibilang hampir tidak layak begitu kondisi dari fasilitas sanitasi, sehingga memang menyulitkan mereka, di mana mayoritas dari pengungsi ini adalah anak-anak dan juga ibu-ibu ataupun perempuan, sehingga memang kebutuhan fasilitas sanitasi ini menjadi hal yang penting saat ini di Kecamatan Cugenang. Dan dengan rusak atau runtuhnya rumah mereka pun, banyak dari pengungsi yang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terkait dengan bagaimana penanganan selanjutnya atas rumah-rumah mereka yang menjadi korban dari bencana gempa bumi ini. Namun memang hingga saat ini pihak pengungsi masih belum bisa meninggalkan tempatnya karena dengan alasan menjaga barang-barang yang mungkin masih ada dan tertinggal di rumah-rumah mereka yang meskipun sudah runtuh dan tidak bisa dimasuki kembali, namun saat ini mereka masih ingin menjaga barang-barang mereka yang ada di sana. Namun juga pihak-pihak berwenang seperti Tim SAR dan BNPB terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus bersiaga dan menyiapkan diri mereka terkait dengan gempa-gempa susulan yang masih mungkin akan terjadi ke depannya. Eva. Ya, untuk di Kecamatan Cigenang, apakah evakuasi masih berlanjut hingga siang hari ini, Rifki? Baik Eva dan juga pemirsa, memang tidak hanya di Kecamatan Cugenang, namun ada hari ini tim SAR gabungan dari Basarnas juga melakukan evakuasi di 7 wilayah berbeda. Salah satu di antara adalah Cijendil, kemudian di wilayah Gasol, kemudian di wilayah Rumah Makan Sinta, kemudian di wilayah Mangunkerta, lalu Penembongan, Kampung Pos, dan juga Tapal Kuda selain daerah Cugenang. Namun memang hingga saat ini proses evakuasi masih berlanjut secara serentak di seluruh wilayah yang tadi kami sebutkan. Namun memang belum ada koordinasi lengkap maupun laporan bagaimana hasil dari evakuasi, karena memang
untuk dapat melihat ataupun meninjau proses evakuasinya sendiri, pihak dari SAR gabungan sendiri meminta untuk tidak terlalu terlibat karena memang harus dipastikan bagaimana keselamatan untuk tim-tim eksternal selain dari tim SAR yang ingin ikut dalam membantu proses evakuasi. Dan hingga tadi kami baru menerima laporan bahwa evakuasi sendiri masih terus berlanjut dan untuk hari ini saja tim SAR sudah berhasil mengevakuasi 8 orang. Kemudian juga tim SAR gabungan ini telah berhasil mengevakuasi 5 orang korban dan di mana 1 diantaranya mengalami luka parah. Dan tidak hanya dari tim SAR gabungan, pihak kepolisian juga saat ini ikut dalam fokus evakuasi. Seperti saat ini kami sudah berada di salah satu posko bantuan penanggulangan bencana Brimob untuk Indonesia, di mana pihak kepolisian terus memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa bantuan logistik maupun bantuan medis. Dan saat ini bisa dilihat posko penanggulangan bencana dari pihak kepolisian ini masih terus aktif memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Cugenang yang merupakan memang salah satu wilayah paling terdampak dari gempa di Cianjur ini. Eva. Baik, proses evakuasi masih berlanjut di 7 lokasi terdampak. Terima kasih untuk informasi Anda, Rifki Nafis, langsung dari Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat.